Sahabat, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab diselenggarakan sebagai media sarana bagi kita mendalami Alkitab dan tentu saja melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Pada episode kali ini kita mau mengulik Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18 diberi judul Kasih tak berubah, melainkan mengubah. Kasih tak berubah, melainkan mengubah. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan untuk mengulik bacaan Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18, kita akan ditolong dengan narasumber yang tidak asing bagi kita semua dan rasanya sudah lama tidak menolong kita dalam program Ngulik Alkitab berepisode-episode, yaitu Bapak Pendeta Arlianus Larosa. Salam kembali Pak, salam. kembali dalam program Lama hilang ya? Ngulik Alkitab. Lama hilang, untung nggak sampai sekian ratus purnama ya Pak. Dalam program Ngulik Alkitab, mengulik Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18, Pendeta Arlianus Larosa sebagai Direktur Yayasan Komunikasi Bersama, dan tentu saja begitu banyak tugas-tugas yang dipercayakan kepada beliau dan semuanya dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Pendeta, kita mau mulai saja program Ngulik Alkitab episode kali ini dengan mengulik Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Namun sebelumnya kita akan buka dalam doa. Bapak Pendeta boleh memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih Pendeta Santi. Mari sahabat kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu atas waktu yang kau berikan kepada kami pada saat ini untuk boleh belajar kembali dari kitab suci. Kami ingin menggalinya. Kami ingin memetik pesan dari kitab suci supaya dengan demikian hidup kami boleh semakin diwarnai, dikendalikan, didorong, diinspirasi, dituntun oleh firman Tuhan. Pakai hambamu sebagai saluran berkat Tuhan, juga Pendeta Santi sebagai host boleh memandu percakapan kami dengan baik, dan seluruh kru YKB yang bekerja. Biarlah dengan karya kami bersama ini, berita Injil Kerajaan Allah ini boleh sampai kepada para sahabat YKB dengan baik, dan boleh menuntun mereka juga untuk boleh semakin dekat pada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, saya akan membaca Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Namun Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih, yang satu duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat jenazah Yesus terbaring sebelumnya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Baik Bapak Pendeta, di segmen yang pertama ini saya mengawali dengan pertanyaan. Kita mulai dengan 2 ayat pertama ya Pak, membaca Yohanes 20 ayat 11 sampai 12. Namun Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam
kubur, dan tampaklah olehnya 2 malaikat berpakaian putih, yang satu duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat jenazah Yesus terbaring sebelumnya. Bolehkah saya meminta Bapak Pendeta boleh menjelaskan untuk memulainya dengan memberi penjelasan siapa Maria yang dimaksud dalam bacaan ini? Oke, terima kasih Pendeta Santi, sahabat YKB. Jadi memang ada beberapa catatan penting ya kalau kita bicara mengenai Maria dalam teks kita pada hari ini. Pertama, kalau kita melihat di Yohanes 20 ayat yang pertama, ya itu sudah dibahas oleh Pendeta Melani pada episode sebelum ini. Maka kita menemukan bahwa Maria ini punya nama belakang, Magdalena, Maria Magdalena. Nah, dari namanya kita dapat menduga bahwa ia adalah seorang yang berasal dari daerah Magdala, sebuah desa kecil di wilayah Galilea yang dihuni oleh bangsa-bangsa non-Yahudi. Ya. Jadi dari sudut asal usul tempat lahir, ya sesuatu yang tidak pernah kita bisa pilih itu. Ya, Bu Santi lahir di mana? Saya lahir di Menceng, Pak. Di Menceng. Jakarta Barat. Saya lahir di Nias. Walaupun pengen lahirnya di USA sebenarnya sebagai keluarga Amerika. Tapi itu kan nggak bisa kita pilih. Ya. Nah, dari asal usul tempat dia lahir, maka Maria sebenarnya dipandang pantas oleh orang pada waktu itu mendapatkan perlakuan diskriminatif. Dan memang orang-orang Yahudi berlaku diskriminatif terhadap mereka, orang-orang dari Magdala ini. Ya, karena mereka bangsa non-Yahudi. Dari sudut gender, ia seorang perempuan. Ya, sangat jelas bahwa pada waktu itu Maria juga dipandang ya sangat pantas untuk diperlakukan secara diskriminatif. Dan pada waktu itu memang para perempuan itu diperlakukan dengan tidak setara oleh kaum laki-laki. Nah, latar belakang ini nanti bahwa ia orang yang dianggap bukan kelas 1, orang pinggiran seperti itu, menjadi penting ketika kita membahas ayat 14 sampai ayat 17. Mungkin kalau boleh Bu Santi membacakan itu untuk kita dulu. Injil Yohanes pasal 20 ayat 14 sampai 17. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Ya, jadi kalau kita perhatikan tadi ayat-ayat yang dibacakan oleh Pendeta Santi ini bahwa Maria, perempuan dari Galilea ini, ya berkenan disapa oleh Yesus yang sudah bangkit. Meskipun pada awalnya tadi kita dengar dari pembacaan bahwa Maria tidak mengenali Yesus, ya. Nah, bukan hanya teks kita ini menginformasikan kepada kita bahwa Maria adalah orang pertama yang dijumpai oleh Yesus yang bangkit. Ya. Yesus yang bangkit bukan pertama-tama bicara kepada Petrus atau Yohanes yang nanti menjadi soko guru di Yerusalem, bukan kepada pria. Tapi kepada seorang perempuan, bukan hanya perempuan yang biasa dianggap remeh karena dia perempuan dan karena berasal di karangan atau tempat orang non-Yahudi. Ya. Ya. Sekali lagi, ini sangat luar biasa. Ya. Orang yang diperlakukan secara diskriminatif justru dipilih oleh Yesus menjadi orang yang pertama yang dijumpai oleh Kristus atau Yesus yang bangkit. Tadi Bapak Pendeta sudah memaparkan siapa Maria, lalu kemudian dari di mana dia lahir, latar belakangnya dan sebagainya. Tentu saja pada saat itu ia bisa saja mendapatkan diskriminasi. Nah, apa yang kita dapat pelajari dari data-data yang sudah Bapak Pendeta sampaikan? Ada beberapa hal nih Pendeta Santi dan sahabat-sahabat. Pertama ialah bahwa tidak ada yang bersifat bawaan atau yang merupakan bangunan sosial,
konstruk sosial yang dapat menghalangi kita, menghalangi siapapun untuk mengenal dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tidak ada apapun yang bersifat bawaan atau yang dikonstruksi oleh masyarakat yang bisa menghalangi kita untuk berjumpa dengan Yesus. Setiap dan semua orang dapat berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Maria yang dianggap remeh karena dia perempuan, karena dia bukan orang Yahudi, justru dipilih oleh Yesus. Sebab Yesus tidak pernah berlaku diskriminatif. Ia tidak membeda-bedakan orang. Tuhan Yesus tidak memilih satu kelompok atau satu orang dan menolak kelompok atau orang lain. Tidak. Dalam Yohanes 3 ayat 16, ya kita semua paham itu, nggak usah dibacakan kitab. Itu ayat, orang bilang ayat lemas ya. Ayat lemas karena memang, tapi saya baca sih nggak dikasih warna emas juga semuanya lah. Ya. Dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya. Apa yang dicintai Tuhan? Dunia, bukan orang tertentu. Ya. Ini penting loh. Kita suka bilang itu cinta Tuhan itu kepada kita orang-orang Kristen yang menjadi pengikut Tuhan. Bukan. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya. Jadi jelas bahwa Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan orang. Tidak diskriminatif. Nah, yang dialami oleh Maria Magdalena adalah contohnya. Ini pembelajaran pertama dari sosok Maria. Namun ada hal yang menurut saya jauh lebih penting sebenarnya dari sosok Maria ini, perempuan yang dianggap sepele ini. Ya. Yaitu bahwa cinta itu atau kasih itu konsisten. Tidak berubah oleh apapun. Kalau betul-betul cinta, tidak akan ada yang berubah. Kalau betul-betul cinta. Ya. Kasih tidak berubah, melainkan mengubah. Ya. Mengubah baik yang mencintai maupun dia yang dicintai. Ya. Jadi kalau saya mencintai seseorang, saya akan berubah menjadi semakin baik karena cinta itu. Dan dia yang dicintai, kalau ia merasakan cintaku itu, maka ia pun akan mengalami perubahan-perubahan karya yang semakin baik. Ini pembelajaran kedua dari sosok Maria. Jadi ketika engkau mencintai, maka cinta itu akan mengubahmu menjadi lebih baik. Jadi kalau ada orang mengaku mencintai tapi ia menjadi berlaku kasar, mengabaikan, itu pasti bukan cinta. Karena mencintai, karena cinta itu justru mengubah orang menjadi lebih baik. Ketika engkau merasa dicintai, maka cinta yang engkau terima itu akan mengubahmu dan memberi engkau kekuatan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Jadi kalau engkau dicintai orang, engkau semakin susah hidupnya, semakin gak boleh kemana-mana. Atas nama cinta. Gak boleh kemana-mana karena menjaga supaya begini begitu. Itu bukan cinta. Ya mungkin itu yang disebut apa, bucin. Ya. Nah, kita menemukan contoh dan teladan kasih yang konsisten ini dalam diri Maria Magdalena. Ya, lihatlah dari, kalau kita agak sedikit refresh ya, dari jalan salib dia konsisten mengikut Tuhan loh. Coba Bu Santi bacakan ayat 25 dari Yohanes 19. Injil Yohanes 19 ayat 25. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Itu ada nggak Petrus di situ? Kabur, Pak. Ya, jadi yang berkobar-kobar kabur. Tapi perempuan ini, ia konsisten mengikut Yesus. Itu wujud cintanya karena memang ia merasa dicintai, dikasihi oleh Yesus. Ya. Yang ketiga, cinta itu mendesak untuk menempatkan dia yang dicintai sebagai prioritas, sebagai yang utama dan pertama yang selalu dipikirkan. Itu yang ditunjukkan oleh Maria melalui aksinya di pagi buta. Kalau tadi dalam bacaan dalam bacaan pada minggu lalu, pagi-pagi buta. 2 minggu lalu. Begitu bangun pagi, yang ia pikir adalah Yesus yang ia kasihi. Bangun langsung pergi ke dia nggak lihat HP, memang nggak ada HP waktu itu ya. Ia langsung ke kubur Yesus. Begitu bangun pagi, yang ia kerjakan mengunjungi yang dia kasihi, walaupun itu adalah sosok yang sudah terbaring mati. Ketika dua murid lain, Yohanes dan Petrus, di dalam ayat ke-11 meninggalkan kubur Yesus, Maria tetap tinggal. Ia ingin sendirian di kubur itu. Ia tak mau buru-buru pulang.
Itu di ujung ayat ini sebelah ayat 10 kalau tidak salah. Itu pentas bagi bacaan kita nih. Ya, bahwa 2 orang murid pulang dan tinggal Maria berdiri di pinggir kubur. Ya. Maria tidak buru-buru pulang. Keberadaan Yesus yang belum jelas itu yang terus memenuhi pemikiran Maria. Ia mungkin, ini dugaan saya, ia mungkin berharap ada suatu keajaiban yang akan terjadi dan Yesus yang ia kasihi bisa ditemukan, atau setidaknya ia akan mendapat kabar tentang di mana jasad Yesus. Siapa yang mengambil itu? Ya, ia betul seluruh pikirannya dikuasai, dipenuhi oleh Yesus yang ia kasihi. Dan benar saja, itulah yang terjadi. Ketika Maria menjenguk ke dalam kubur, ia melihat 2 orang malaikat yang lalu menyapanya. Ya, mungkin bisa dibaca di ayat 11 atau ayat 13. Ayat 11, namun Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis sambil menangis. Ia menjenguk ke dalam kubur itu, ayat 13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Dari ayat 13 ini yang utama, Pak Pendeta. Apa sesungguhnya yang ingin dikatakan melalui bacaan ini? Itu akan diulas di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18 diberi judul Kasih Tak Berubah Melainkan Mengubah. Bersama saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung, dan saat ini kita memasuki segmen yang kedua bersama dengan narasumber Bapak Pendeta Arlianus Larosa. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Bapak Pendeta Arlianus Larosa pasti dengan senang hati akan merespons tanggapan ataupun pertanyaan dari para sahabat. Baik Bapak Pendeta, kita mulai di segmen yang kedua ini. Di ujung segmen yang pertama saya membaca kembali Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 13. Nah, kira-kira apa yang mau dikatakan oleh teks ini? Nah, dari beberapa hal yang Maria lakukan di dalam teks ini, kita mendapat pembelajaran bahwa bagi orang yang mengasihi, bagi orang yang mencintai, tak ada lain yang lebih penting kecuali dia yang dicintai, kecuali dia yang dikasihi. Tak ada lain yang lebih utama kecuali dia yang dikasihi. Tak ada lain yang pertama-tama dilayani melainkan dia yang dicintai. Ini yang mau dikatakan, itu yang ditunjukkan oleh Maria ya, ketika ia dalam pencariannya, kerinduannya, hasrat bertemunya dengan Yesus, walaupun sekali lagi Yesus sudah mati. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita adalah orang-orang yang mau melakukan apapun untuk Tuhan? Apakah kita pribadi yang mau atau yang mengutamakanlah, yang memprioritaskan
dia atau mereka yang kita sebut sebagai orang yang kita cintai itu dalam hidup kita. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus, mestinya yang dikerjakan oleh Maria ini adalah teladan yang mesti kita ikuti. Bahwa bagi orang yang mencintai, yang pertama-tama ia layani, yang ia utamakan, yang ia prioritaskan dalam hidup ini, melebihi semua yang adalah yang dicintai. Ya, tentu pertama-tama Tuhan. Dan sesudah itu adalah orang-orang terdekat kita, pasangan hidup, anak-anak, orang tua, adik, dan kakak, dan seterusnya. Begitu Pendeta Santi. Ya. Nah, Bapak sudah menyampaikan ya poin penting ya dari pembelajaran akan tentang Maria ini. Apakah masih ada pembelajaran yang lain atau kita dapat beralih ke ayat-ayat berikutnya, Bapak Pendeta? Ada beberapa hal lain yang ini sangat menarik ya Maria. Ini dia ketika saya membaca menguliknya, saya lihat ada begitu banyak inspirasi yang bisa kita belajar daripadanya. Ya, kalau kita lanjutkan, orang yang mengasihi itu, orang yang mencintai itu tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, melainkan dia yang dikasihi. Ya. Kalau saya mencintai istri saya, anak saya, yang saya khawatirkan adalah keselamatannya, kebaikannya, bukan keselamatan dan kebaikan diri saya. Dengan perkataan lain, orang yang mengasihi tidak memusatkan perhatiannya pada apa yang akan ia alami. Orang yang mencintai tidak memfokuskan perhatiannya pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, pada kesejahteraannya, pada kebahagiaannya, pada kenyamanan-kenyamanan yang bisa ia dapatkan. Ya, melainkan pada apa? Pada kebutuhan, pada kesejahteraan, pada kebahagiaan, pada kenyamanan dia atau mereka yang dicintai. Maria Magdalena tidak gentar kepada kesendirian. Ketika dia berada sendiri di kubur, ia tidak gentar. Tidak dicekam ketakutan. Nggak ada. Ya, kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, Maria tadi kan tidak gentar terhadap atau dengan kegelapan malam, jalan yang sunyi menuju kuburan Yesus yang dikasih. Padahal menurut saya masih belum aman sebenarnya keadaan pada waktu itu. Mereka yang menyalibkan Yesus masih mencari orang-orang yang terdekat Yesus. Ia tidak dicengkeram, dikuasai oleh ketakutan. Tapi ketika ia tidak menjumpai jenazah Yesus dalam kuburan, nah ia khawatir. Bahkan ia terlihat panik. Ia berlari mengabarkan itu kepada para murid yang lain. Ketika Yohanes dan Petrus, saya ulang lagi ayat itu, meninggalkan kubur, Maria tetap menanti di situ loh. Tentu dengan harapan apa? Jenazah Yesus dapat ditemukan kembali. Pusat perhatiannya bukan dirinya, melainkan tubuh Yesus yang ia kasih. Jadi ketika pusat perhatiannya pada yang dicintai, bukan nggak ada rasa takut loh. Tapi rasa takut itu menjadi relatif. Karena ada yang lebih utama, ada yang lebih penting, ada yang lebih diprioritaskan, yaitu dia, dalam hal ini Yesus yang ia cintai. Nah, ini pembelajaran penting dalam rangka melihat kualitas cinta kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Bagaimana dengan cinta kita kepada Tuhan misalnya? Apakah memuji Tuhan, melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mematuhi firman Tuhan menjadi prioritas utama dalam hidup kita? Atau sebenarnya itu hanya embel-embel penambah saja dalam hidup kita? Bagaimana dengan cinta kita kepada pasangan hidup kita? Ya, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada adik, kepada kakak, kepada orang yang kita sebut sebagai sahabat, rekan kerja yang dekat. Apakah kegembiraan mereka, kebahagiaan mereka, kenyamanan mereka, kesejahteraan mereka menjadi prioritas dalam hidup kita, atau sebaliknya yang kita pikirkan hanya kegembiraan kita, kebahagiaan kita, kenyamanan kita, dan seterusnya selanjutnya. Ya, apa kita hanya menghabiskan waktu lebih banyak, energi kita lebih banyak untuk kebahagiaan, kesenangan, dan kegembiraan diri sendiri. Ingatlah sahabat, orang yang mencintai tak memusatkan perhatiannya pada apa yang akan ia alami, melainkan pada kebahagiaan, pada kegembiraan, pada kebaikan, pada keselamatan dia atau mereka
yang ia cintai. Baik, Pak Pendeta, kita lanjut ayat 14 dan 15 ya. Oke. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Pak Pendeta tadi menjelaskan itu ya, prioritas buat yang dicintai, buat Maria Magdalena, Yesus segala-galanya. Tapi pertanyaan, mengapa Maria pada saat tidak mengenali Yesus yang ia cari-cari itu, yang ia tunggu-tunggu itu, begitu ya, bahkan yang murid-murid yang lain sudah pada pergi, tapi dia tetap tinggal dalam kubur itu. Tapi mengapa Maria tidak mengenal Yesus yang ia cari? Bahkan ketika Yesus bicara kepadanya pun, ia tetap nggak menyadari bahwa yang ia cari-cari itu sudah bicara. Iya, dengar. Ya, memang menarik ya. Ya. Nah, salah satu penjelasannya adalah air mata. Ya, tadi kan dalam Yohanes 20 ayat 11 dicatat bahwa Maria berdiri di pinggir kuburan itu sambil menangis. Iya. Dan ketika dia menjenguk ke dalam kubur, itu pun ia lakukan sambil menangis. Jadi air mata memenuhi matanya. Jadi secara sederhana begini. Ya, bahwa orang yang sedang menangis, orang yang matanya penuh dengan air itu, ya, kemungkinan besar bahkan bisa dipastikan tidak dapat melihat objek dengan jelas. Jadi kalau saya di air mata penuh dengan air mata, ada orang di sana, mungkin ada bayangannya, tetapi tak terlihat dengan jelas. Air mata itu membuat pandangan kita menjadi kabur. Air mata menghalangi pandangan kita untuk mengidentifikasi sebuah objek secara jelas. Singkatnya, air mata telah menghalangi Maria untuk mengenali Yesus yang hadir di sampingnya, yang berbicara dengan dia. Nah, saya kira air mata ini juga lah yang sering menjadi penghalang kita untuk tidak merasakan atau menyadari kehadiran Allah dalam hidup kita. Walaupun mungkin seperti Maria itu tadi, Allah sesungguhnya telah berkarya dalam hidup kita. Tadi dalam case Maria, Allah sudah ngobrol dengan dia. Yang ngomong gini, tapi nggak mengenal. Air mata menghalangi kita mengenali, merasakan, menyadari kehadiran Allah. Air mata adalah lambang atau simbol dari kesedihan, simbol dari kesakitan, penderitaan, kepahitan hidup, dan lain-lain yang sejenis. Memang ada orang yang menangis ketika bahagia, tapi itu saking terharunya. Ya, itu ada. Tapi secara umum, orang menangis ketika ia mengalami hal-hal yang tak menyenangkan, yang menyakiti. Nah, Maria tidak dapat mengenal kehadiran Tuhan karena matanya dipenuhi air mata. Dalam cara yang sama, kita juga bisa tidak dapat mengenali karya Allah, rahmat Tuhan yang sudah melimpah dalam hidup kita. Kita tidak dapat merasakan itu, kehadiran Allah dalam hidup kita, kalau mata kita hanya tertuju kepada penderitaan. Mata kita hanya tertuju kepada kesusahan hidup, pada kesakitan, pada persoalan saja. Kalau lihat keseluruhan Injil Wahyu kan simple sih menurut diajar ya guru kita Profesor Lim Kim Yang. Sempat diajar nggak? Sebentar aja. Pak Lim itu bilang begini, kamu boleh jungkir balik baca kitab Wahyu. Tapi sebenarnya satu pesannya, dalam penderitaan jangan lihat ke bawah. Jangan lihat pada penderitaan, lihatlah ke atas, kepada Tuhan. Dan engkau akan punya kekuatan untuk menghadapi, melewati penderitaan sehebat apapun. So, jangan pusatkan perhatian pada persoalan, pada penderitaan, pada kesakitan, dan yang sejenisnya yang mungkin sedang mendera. Itu sesuatu hal yang bisa saja mendera kita. Kita juga yang ada di sini kan, ya mungkin nampak kayak tidak ada masalah, tapi setiap orang itu punya beban ya. Punya bebannya masing-masing. Pemusatan perhatian pada persoalan menghalangi kita untuk melihat solusi, jalan keluar yang Tuhan sediakan atas setiap persoalan atau pergumulan hidup yang sedang mendera. Saya orang yang percaya bahwa
Tuhan selalu menyediakan jalan keluar bagi persoalan apapun dalam hidup kita. Entah apa jalan keluarnya. Persoalannya ialah apakah kita peka untuk melihatnya. Apakah kita bisa melihatnya, titik terang itu. Apakah kita menyadarinya atau tidak. Ini menurut saya pesan yang sangat penting bagi kita. Jadi yang membuat Maria yang sangat mencintai Tuhan itu, ya, pada saat Yesus pun sedang berbicara kepada dia tidak mampu mengenalinya karena air mata kesedihan. Ya, pemusatan perhatian pada persoalan, pada kesedihannya. Kan Yesus yang mati. Iya. Okay. Itu kan persoalannya. Tuhanku sudah diambil orang. Itu jasad Yesus. Itu persoalan, itu sumber kesedihannya. Diambil orang, kemana itu jasad? Nah, ketika ia hanya berpikir atau terpusat di situ, ya ketika Yesus yang ia cari itu menyapa ngobrol dengan dia tidak lagi mengenalinya karena yang ia lihat ini bukan ke atas, bukan kepada misalnya mengingat perkataan-perkataan Yesus yang sebelumnya. Tidak, karena ia memusatkan perhatian pada penderitaan, pada persoalan. Tuhanku mati dan jasadnya telah diambil orang. Diambil orang. Baik, Pak Pendeta, kita lanjut ya di ayat berikutnya nih. Di dalam ayat 16, akhirnya Maria mengenali Yesus. Bahkan menyapa Yesus dengan panggilan Rabuni. Apa yang pada akhirnya membuat Maria menyadari dan mengenal Yesus? Tadi di awal kan sebelumnya saking sedihnya begitu ya Maria bahwa jasad Yesus telah diambil orang. Pusat yang menjadi pusat perhatian Maria Magdalena adalah jasad Yesus telah diambil orang. Namun dalam ayat 16 akhirnya Maria mengenal Yesus bahkan menyapa Yesus dengan panggilan Rabuni. Apa yang pada akhirnya membuat Maria menyadari dan mengenal Yesus? Kita akan ulas itu di segmen selanjutnya, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Oke. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18 diberi judul Kasih Tak Berubah Melainkan Mengubah. Saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Bapak Pendeta, kita lanjut di segmen ketiga ini yang menjadi segmen penutup episode kali ini. Di penghujung segmen kedua, saya mengajukan pertanyaan pada Bapak Pendeta. Dalam ayat 16 akhirnya Maria mengenali Yesus, bahkan menyapa Yesus dengan panggilan Rabuni. Apa yang pada akhirnya membuat Maria akhirnya menyadari dan mengenali Yesus? Ya, sebenarnya cinta. Kembali ke situ, cinta. Memang harus diakui bahwa persoalan air mata tadi itu dapat membuat kita tidak lagi fokus pada dia yang kita cintai. Karena di mata kita ditutupi oleh kesedihan. Ya.
dan mungkin juga tidak lagi mengutamakannya, ya, tidak lagi berpikir tentang dia yang sebenarnya karena persoalan yang menjadi perhatian kita. Tapi kalau orang benar-benar mencintai, orang benar-benar mengasihi, maka persoalan itu hanya dapat mengalihkan sejenak. Sejenak. Namun tidak mampu merampas keseluruhan perhatian kita pada dia yang dicintai. Dan itulah tadi yang dibaca oleh Pendeta Santi tentang Maria Magdalena. Ya. Cinta itu akan menemukan jalannya kembali. Ya. Menemukan jalannya kembali untuk kembali memusatkan perhatiannya pada dia yang dicintai, pada dia yang dikasihi. Ia punya caranya sendiri. Ya. Nah, dalam membangun relasi persekutuan dengan Tuhan, kita dapat saja menghadapi persoalan, ya, mengalami kekecewaan dalam pelayanan kita, ya. Kita pendeta juga kadang-kadang kecewa juga kan sebenarnya ya, dalam pelayanan kita, ketika kita disakiti, ya, udah lelah mengerjakan ini itu, masih diomongin, kita kadang-kadang juga merasa lelah, atau kadang-kadang mengatakan, aduh, udahlah. Ya, rasanya seperti sia-sia begitu, sia-sia semua yang kita kerjakan. Ya. Dan itu dapat saja membuat perhatian kita teralihkan sejenak dari Tuhan atau dari pelayanan kepada yang lain, mungkin mencari kompensasi. Bahkan ada mungkin kita bisa undur dari pelayanan. Bahkan ada orang yang keluar dari persekutuan karena merasa dikecewakan, mengalami kekecewaan dalam kehidupan persekutuan atau dalam perjalanan bersama Tuhan. Udah percaya Tuhan kok masih mengalami yang begini-begini begitu. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita tidak akan tenggelam oleh persoalan atau kekecewaan itu. Kita mungkin sejenak, kita mungkin tinggalkan, tapi kita akan segera kembali dalam persekutuan dengannya. Kita akan segera pulang, segera balik untuk melakukan pelayanan kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan mendesak kita untuk kembali. Kasih kepada Tuhan mendesak kita untuk kembali ketika kekecewaan tertentu membuat kita sedikit menjauh. Ya. Kalau sekali lagi, selama ini kita memang benar-benar mengasihi, mencintai Tuhan. Demikian juga dalam relasi kita dengan pasangan hidup, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan para sahabat kita. Kita dapat saja mengalami persoalan atau hal-hal yang mengecewakan, bahkan melukai, menyakiti. Ya. Dan ini dapat membuat perhatian kita teralihkan sejenak. Bisa. Namun kalau kita sungguh-sungguh mengasihi mereka, pasangan hidup, anak, orang tua, adik kakak, sahabat-sahabat terdekat kita itu, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi mereka, kita pasti akan kembali dan membangun kembali relasi yang semakin baik, semakin berkualitas. Nah, kasih Maria yang demikian besar kepada Yesuslah yang pada akhirnya membuat Maria menyadari dan mengenali kehadiran Yesus. Nah, hal lain, kata cinta itu yang paling utama. Hal lain yang menurut saya menolong Maria pada akhirnya menyadari dan mengenali kehadiran Yesus adalah kesediaannya untuk bercerita tentang kegundahannya kepada yang dia belum kenal tadi itu, kepada Yesus. Mungkin bisa dibaca ayat 15b kembali. 15b. Maria menyangka orang itu penjaga taman, lalu berkata kepada Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Lihat, ia pergemukan yang menyesakkan dada, yang membuatnya menangis, ia keluarkan. Tuhan, kalau engkau yang mengambilnya, tolong please. Ia bercerita tentang kegundahannya itu. Nah, kita patut menduga bahwa kesediaan Maria untuk menceritakan kegundahannya kepada Yesus itulah yang pada akhirnya menolong Maria untuk menyadari dan mengenali kehadiran Yesus. Kesediaan menceritakan kegundahannya itu tentu membuat Maria menjadi semakin lega. Air matanya mungkin berangsur mereda karena ia mulai yang menyesakkan itu keluar. Dan ini membuatnya pada akhirnya menyadari dan mengenal kehadiran Tuhan Yesus. Nah, menceritakan pergumulan atau persoalan dengan jujur kepada sosok yang terpercaya sangat penting. Ya. Dengan bercerita secara jujur,
tentu kepada orang terpercaya, jangan sembarangan juga, nanti malah jadi bumerang. Ya, dengan bercerita secara jujur dan terbuka, maka kita akan mengetahui secara lebih objektif, secara lebih jernih persoalan yang sedang kita hadapi. Yang pada gilirannya, ini akan membuat kita mengalami kelegaan. Seperti seorang yang dikuasai oleh ide. Kalau saya punya ide membuat lagu, kalau itu tidak saya tuangkan, walaupun saya main, tidak pernah saya tuangkan dalam tulisan dengan menulis melodinya, saya tidak akan tahu apakah lagu ini sudah punya struktur yang bagus atau belum, cukup dinamis atau tidak, atau sangat monoton, atau kacau tema melodinya. Hanya setelah saya tuliskan akan bisa terbaca, dinyanyikan dan terbaca. Atau kalau seorang pelukis, ada ide lukisan, dia tidak akan tahu di mana, bagaimana kekurangan kelebihan tulisan sampai ia mengambil kuas, mulai mengoles cat di atas kanvas, baru dia lihat dari jauh, oh ini kurang hitam, kurang putih, kurang kuning. Hanya sesudah itu. Jadi ketika kita menceritakan pergumulan-pergumulan kita itu, kita tertolong, kita bisa melihat persoalan itu menjadi semakin jernih, objektif, dan pada gilirannya akan membuat kita semakin lega. Nah, Kristus yang bangkit memang gini, memang saya katakan tidak diskriminatif. Ia berkenan dijumpai dan menjumpai siapapun. Nggak ada batas. Namun ini tidak berarti bahwa semua orang lalu dapat mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan Yesus. Tidak semua orang dapat menyadari, dapat merasakan kehadiran pertolongan Tuhan, bahkan ketika pertolongan itu sudah dialami. Nggak aware karena yang dia pikirkan adalah hanya persoalan seperti Maria tadi, ia tidak mengenal. Nah, dengan bercerita, ya, dengan mengeluarkan seluruh pergumulan-pergumulan itu, kita akan melihat ternyata Tuhan udah kirim siapa kemarin nih, ngomong begini, atau memberikan ini, memberikan itu. Kita baru tahu, oh itu pertolongan Tuhan yang datang. Kalau terus mata kita, kita pendam persoalan, nggak mau sharing kepada sosok terpercaya, maka kita akan semakin dicengkeram oleh yang namanya pergumulan. Maka kesadaran akan kehadiran Tuhan itu menjadi sangat penting. Kalau kita tidak menyadari, apalagi tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, terlebih ketika kita sedang menghadapi aneka persoalan, maka kita akan mengalami seperti yang dialami Maria di awal kedatangannya ke kubur Yesus. Apa itu? Terus-menerus menangis, persoalan terasa semakin berat dan melilit, dan bukan mustahil kita lalu merasa Tuhan tidak peduli. Jadi berusahalah menyadari dan merasakan kehadiran Allah. Dengan apa? Bercerita. Keluarkanlah pergumulan, bicara kepada Tuhan, katakan padanya. Supaya oleh itu hatimu menjadi lega dan engkau bisa melihat dengan objektif, dengan jernih persoalan yang menurutmu tidak ada jalan keluarnya itu. Baik, Pak Pendeta. Kita tiba pada 2 ayat terakhir, Pak Pendeta, ya. Saya akan bacakan di ayat 17 sampai 18. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku terus sebab aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Dari 2 ayat terakhir ini, Bapak Pendeta, apa pesan dari 2 ayat terakhir ini? Ayat 17 dan 18 ini. Ya, saya mau tetap konsisten melihat dari perspektif cinta. Ya. Cinta, kasih itu memberi dan melakukan apapun yang baik bagi dia yang dicintai. Orang yang mencintai akan memberi dan melakukan apapun yang baik bagi dia yang dicintai. Kalau mengasihi, maka kita bersedia melakukan apapun. Bahkan hal-hal yang mungkin mengurangi kesenangan kita, mungkin mengurangi kebahagiaan kita, mengurangi kegembiraan kita, demi memenuhi kebutuhan dia yang dikasihi. Nah, itulah yang diceritakan atau dilakukan oleh Maria dalam tadi ayat 17 dan 18 yang tadi dibacakan. Ya. Bayangkan, Bu Santi, bayangkan kegembiraan dan kebahagiaan Maria yang baru saja mengalami kenyataan yang benar-benar baru bahwa
Ya, Yesus yang ia kasihi, yang sudah dibunuh, disalibkan, yang sudah dikuburkan, kini hidup kembali. Bayangkan yang tadi, mana Tuhanku, mana? Sekarang Yesus bangkit. Bayangkan kegembiraannya, ini kegembiraan dan kebahagiaan yang luar biasa, ya, yang tak terpermenaikan, kata Martin Lukita Sinaga. Tak terpermenaikan. Ya. Tak bisa dideskripsikan. Ya. Maria pasti ingin berlama-lama mengalami kegembiraan dan kebahagiaan yang fantastik. Itu pasti. Ya. Tetapi ketika Yesus yang ia cintai memintanya untuk pergi, jangan terus-menerus memegang aku. Ya. Tetapi apa? Pergilah. Ya. Ketika Yesus yang ia cintai memintanya untuk pergi, memberitakan hal perjumpaannya itu kepada yang lain, maka Maria pun segera pergi. Mungkin ayat 18 tadi itu ya. Ya. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Maria segera menahan luapan rasa bahagia itu. Ia mengendalikan euforia, ya, kegembiraan itu. Demi apa? Demi memenuhi kebutuhan yang ia cintai, demi memenuhi permintaan yang ia kasihi, yaitu Yesus. Orang yang mengasihi rela melakukan apapun demi yang dikasihi. Bahkan ketika hal itu mengurangi, bahkan menghentikan kegembiraan dan kebahagiaan yang sedang dialami. Inilah kasih yang juga pernah ditunjukkan oleh para orang tua kita, atau orang tua kepada anak-anak mereka ketika anak-anak masih kecil. Ya. Kita masih ingat, bisa memperhatikan itu. Orang tua itu rela meninggalkan apapun yang menyenangkan diri mereka ketika si kecil menangis dan membutuhkan sesuatu. Ketika anak saya masih kecil, mau lagi sedang makan apapun enaknya, kalau baby begitu nangis, langsung tinggalkan makanan. Tinggalkan, lagi ngobrol, tinggalkan. Kita segera merespons kebutuhan yang dikasihi. Itu cinta orang tua kepada anak-anak mereka ketika masih kecil. Sayangnya, hal semacam ini memudar dalam jalinan cinta antar orang dewasa. Orang dewasa lebih ingin mendapatkan daripada memberi. Nggak rela meninggalkan yang menyenangkan dirinya. Tapi kalau orang tua, atau kalau Maria Magdalena bisa mengendalikan hal yang menyenangkannya itu demi memenuhi kebutuhan yang dicintai. Kalau para orang tua dapat melakukan itu kepada anak-anak mereka ketika anak-anak masih kecil, maka itu berarti kita ini manusia diberi kemampuan oleh Tuhan untuk punya cinta seperti itu. Yang mengendalikan kesenangan, kegembiraan kita demi memenuhi kebutuhan yang dicintai. Nah, karena itu kita perlu menghidupi kembali cinta seperti ini. Dan inilah keseluruhan, Bu Santi, pada akhirnya hasil ngulik kita dari Yohanes 20, 11-18 ini. Kasih itu tidak berubah, melainkan mengubah, baik yang mencintai maupun yang dicintai. Cinta itu akan mendesak untuk menempatkan dia yang dicintai sebagai prioritas yang diutamakan, yang pertama, yang selalu dipikirkan. Ketika dulu jatuh cinta kan begitu, Kak Bu Santi. Selalu memikirkannya, bohong kalau enggak. Orang mengasihi tak mengkhawatirkan dirinya sendiri, melainkan dia yang dikasihi. Bagi orang yang mengasihi, tak ada lain yang lebih penting, yang lebih utama, kecuali dia yang dicintai. Yang mencintai, memberi, dan melakukan apapun yang baik bagi dia yang dicintai. Orang yang mengasihi, rela melakukan apapun demi yang dikasihi, bahkan ketika hal itu mengurangi, bahkan menghentikan kegembiraan dan kebahagiaannya sendiri. Itulah cinta yang luar biasa. Dan Maria Magdalena bisa sedemikian besar mengasihi Tuhan karena ia lebih dulu dikasihi. Yes, persis. Karena ia lebih dulu mengalami dikasihi Tuhan, dicintai Tuhan sedemikian besar. Ada orang bilang kan, orang yang dicintai punya potensi besar untuk mencintai. Orang yang tidak pernah mengalami cinta,
susah mencintai. Betul. Karena dia nggak tahu apa itu cinta. Ya, dia tidak tahu karena dia tidak mengalaminya. Persis. Begitu ya. Jadi pengetahuan akan cinta itu dimulai dengan mengalaminya. Yes. Dan Maria Magdalena mengalami cinta yang sedemikian besar, tulus tadi ya, Penerimaan. tidak diskriminatif itu ya, sungguh-sungguh tulus dan otentik dari Yesus, dan cinta seperti itulah yang meluap-luap. Dan cinta itu juga yang mendorong Maria Magdalena pun ketika Yesus disalib, ia tetap stay, dia tidak meninggalkan. Sekalipun ancaman di depan mata, tetapi cinta yang dialami itu terlalu besar. Sehingga dia tetap setia bersama dengan Yesus. Bahkan ketika Yesus pun dikubur, ia tetap ada di kubur itu. Betapapun ia dicengkram oleh kesedihan karena kehilangan orang yang dikasihi. Tetapi cinta dia jugalah yang mampu mengenali siapa sesungguhnya yang sedang berbicara dengannya. Begitu ya. Dan cinta itu juga yang memberdayakannya untuk keluar. Bersaksi. Ya, menjadi rasul perempuan begitu ya, yang memberitakan kabar sukacita itu kepada saudara-saudaranya. Yang terakhir ini penting. Ternyata pemberita pertama dari kebangkitan itu adalah rasul perempuan. Bukan Petrus, bukan Yohanes, bukan Yakobus. Rasul perempuan bernama Maria Magdalena. Baik. Sahabat, ketika sahabat pada saat ini mengalami berbagai macam pergumulan yang dialami, kita bisa bercermin ya, memotret pengalaman duka kita dengan persoalan juga yang dialami oleh Maria Magdalena. Betapa ia tetap menengadah kepada Tuhan. Ya, karena itu kita diajak untuk jangan terlalu banyak tenggelam pada kesedihan kita, namun ketika kita sungguh-sungguh disapa dan mengalami cinta Tuhan yang sedemikian besar, maka cinta itu juga yang akan mendorong kita untuk kembali kepada Tuhan. Dan semoga cinta Tuhan yang kita alami itu juga memampukan kita, memberdayakan kita untuk mencintai pasangan, untuk mencintai orang tua, untuk mencintai anak-anak, dan orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Ketika tayangan ini menjadi berkat bagi sahabat dimanapun sahabat berada, sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita akan menutup episode kali ini dalam doa. Silakan Bapak Pendeta dapat menutup dalam doa. Ya, terima kasih. Mari sahabat kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas cinta yang besar, yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Engkau memberi dirimu demi kebaikan-kebaikan, demi keselamatan kami. Biarlah cinta besar yang telah kami alami itu boleh terus-menerus kami ingat. Kami bawa kemanapun kami pergi. Sehingga dari dalam diri kami mengalir cinta kasih. Cinta yang besar seperti yang telah Engkau perkenankan kami mengalaminya. Dan itu boleh terpancar kami berikan. Mulai dari orang-orang yang terdekat kami di rumah, pada para sahabat kami, dan kepada semua orang, bahkan kepada mereka yang mungkin pernah mencelakai, mungkin pernah menyakiti, mungkin pernah melukai kami. Jangan biarkan apapun membuat kami kehilangan cinta itu. Biarlah oleh Roh Kudus kami boleh terus dapat memiliki cinta itu dan boleh memancarkannya, membagikannya kepada siapapun. Demi Kristus Yesus Tuhan kami, Sang Cinta itu kami memohon. Amin. Amin.